Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku Channel. Kali ini kita akan menyelesaikan bedah buku Indahnya Jalan Mendaki pada sub terakhir, subbag 5, pada bagian 5 yang judulnya adalah Pendakian Tiada Akhir. Pada kali ini kita akan membahas tentang subjudul yang terakhir, yaitu Air Mata Pendakian. Pemirsa, akhirnya kita sampai pada bedah buku pamungkas dari buku kedua dari buku yang kami tulis, saya dan Pak Hasan M. Nur. Kenapa diberi judul Air Mata Pendakian? Jadi ternyata di dalam kehidupan, begitu kita sampai pada puncak pendakian, di sanalah segala perasaan muncul, ya, rasa haru, rasa syukur, ya, rasa bangga karena telah berhasil melewati liku-liku kehidupan sebagai anak manusia yang memiliki berbagai keterbatasan, tetapi karena dengan rahmat Allah yang disertai dengan upaya keras dari yang bersangkutan, sehingga dia dapat melampaui, menyelesaikan pendakian yang cukup terjal itu. Kendati memang dalam prakteknya, sebagaimana judul dari bagian kelima ini, sebetulnya pendakian itu tidak akan pernah berakhir. Jadi pendakian itu selama napas masih di kandung badan, ya terus melakukan pendakian di dalam kehidupan ini. Nah, tetapi kita punya tujuan-tujuan antara biasanya. Jadi puncak pendakian yang kami maksud di dalam buku ini adalah tahapan antara untuk perjalanan kehidupan seorang anak manusia. Nah, jadi alhamdulillah ketika sampai di puncak pendakian, maka di sanalah tercurah air mata, bercucuran air mata kebahagiaan tentunya, air mata kepuasan karena telah berhasil melalui berbagai rintangan, kemudian juga air mata duka, ya. Kenapa demikian? Karena setelah kita mencapai satu titik pendakian itu, kita justru menatap ke pendakian berikutnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan perkembangan saat ini, baik perkembangan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya, sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang cukup memprihatinkan untuk kehidupan ke depan. Sebut saja misalnya betapa maraknya persoalan narkoba, betapa maraknya persoalan dekadensi moral, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah menjadi keprihatinan bagi generasi yang senior gitu untuk melihat perkembangan ke depan seperti apa. Artinya bagaimana nasib anak cucu kita ke depan, baik di bidang pendidikan, di bidang dunia kerja, ya, di dalam kehidupan sosial ekonomi, ya, dan tentu saja pendidikan, kehidupan agama, ya, kehidupan masyarakat secara umum itu seperti apa ke depan. Kalau dilihat dari perkembangan saat ini, sebetulnya tidak terlalu menggembirakan. Walaupun kita tidak boleh pesimis, ya, kita harus tetap optimis untuk melakukan yang terbaik. Tapi kita bisa lihat dari data-data yang ada saat ini, data misalnya jumlah kemiskinan yang cenderung gitu masih tetap bertahan atau bahkan itu bisa bertambah. Kemudian angka lulus sekolah, ya, angka putus sekolah, angka pengangguran, angka dunia kerja, kesempatan kerja, dan seterusnya, angka pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, itu
cukup mengganggu cukup mengajak kita untuk terus memberikan perhatian-perhatian bagaimana membangun kehidupan ke depan lebih baik. Artinya pendakian-pendakian kehidupan bagi generasi-generasi penerus kita itu harusnya lebih kuat, harus lebih kokoh dibanding dengan generasi pendahulunya. Jadi pemirsa, di satu sisi kita bersyukur, saya bersyukur bahwa telah melewati berbagai jalan kehidupan yang cukup terjal. Misalnya kita lihat pada masa kanak-kanak kita sudah bisa melewatinya usia berapa, 0 sampai 1 sampai 12 tahun misalnya. Itu seperti apa? Saya bisa melewati hal-hal yang luar biasa. Pemirsa, saya suka teringat, jadi bagaimana saya bisa melewati masa-masa sulit ya terkait dengan kesehatan saya pada masa kecil itu luar biasa. Saya masih teringat bagaimana orang tua, nenek ya, dan saudara-saudara sekalian bagaimana ikut terbebani ya dengan kondisi kesehatan saya pada saat itu ya, tapi alhamdulillah setelah usia saya 12 tahun sehat-sehat aja, lancar-lancar aja gitu. Yang ada justru hambatan-hambatan di luar kesehatan, tentu persoalan ekonomi gitu misalnya, persoalan juga gangguan-gangguan teknis lain di dunia pendidikan misalnya. Itu terasa sekali ya. Jadi pendakian seorang anak manusia yang memiliki berbagai keterbatasan itu begitu indah, begitu menarik untuk diperhatikan ya. Saya bersyukur karena Allah terus memberikan kekuatan sehingga akhirnya bisa melewati juga masa remaja. Masa remaja juga penuh dengan tantangan ya, penuh dengan hambatan-hambatan gitu ya, baik di pergaulan hari-hari maupun di pendidikan misalnya. Walaupun alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah kepada saya berupa kecerdasan, sehingga saya selalu menjadi murid yang berprestasi di dalam pendidikan dasar dan menengah ini. Jadi luar biasa, saya sering menjadi juara umum, juara kelas ya. Itu saya syukuri itu. Dengan demikian itu ikut serta mengangkat harkat dan martabat saya sebagai anak manusia yang di kampung, yang tertinggal dan lain sebagainya. Dengan prestasi belajar akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah dengan belajar di perguruan tinggi itu juga semakin menambah kekuatan ya untuk kita terus maju ke depan untuk menggapai cita-cita untuk menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat untuk dirinya, lingkungannya, keluarganya, dan masyarakatnya. Dan alhamdulillah setelah selesai melakukan studi yang saya maksud adalah S1 di sini, itu kami masuki dunia kerja. Nah, di dunia kerja inilah kita juga terus beradaptasi dengan suasana yang sangat tidak mudah ya untuk melakukan adaptasi itu. Tapi akhirnya alhamdulillah meraih prestasi, melalui atau melewati kendala-kendala yang cukup berarti. Karena itu pemirsa, sekali lagi saya tentu di puncak pendakian ini pasti terharu, pasti bersyukur, ada bangga juga, ada rasa ada rasa yang rasa syukur yang tak terhingga gitu, karena memang luar biasa, tidak disangka seperti ini gitu loh. Tapi perjalanan hidup yang begitu berat itu ternyata hasilnya juga
ya tidak mengecewakan. Jadi alhamdulillah. Nah, ini semua dilakukan berkat kekompakan antara orang tua saya maksudnya, saya sebagai anak, kemudian sebagai orang tua, sebagai ayah dari anak-anak saya juga, sebagai suami dari istri saya. Bagaimana kita berjibaku berjuang untuk meningkatkan harkat dan martabat diri saya dan keluarga saya, sehingga alhamdulillah sampai kepada puncak pendakian seperti ini. Nah, kembali saya juga di ujung di puncak pendakian ini juga menyaksikan berbagai hal ya yang mengundang perhatian untuk ke depan. Jadi tantangan-tantangan ke depan ternyata tidak lebih ringan dibanding dengan tantangan-tantangan yang saya hadapi. Tadi saya sebutkan berbagai hal, persoalan pendidikan, ya, kesehatan, ekonomi, gitu, politik, ya, dan perkembangan dunia digital, ya, persoalan narkoba, persoalan dekadensi moral dan lain sebagainya. Itu menjadi keprihatinan buat kita untuk bagaimana generasi penerus kita, anak-anak cucu kita, ya, keluarga kita, ya, saudara-saudara kita yang sedang melakukan pendakian yang masih di tingkat-tingkat bawah itu, yang masih pada jenjang-jenjang dasar, menengah, itu seperti apa itu nanti perkembangannya ke depan. Tapi kita yakin bahwa segenap usaha, segenap upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, itu para cerdik cendekia, para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, ya, para praktisi pendidikan, itu saya yakin mereka akan terus mencari jalan keluar, terus mencari solusi-solusi untuk menghadirkan masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah loh jinawi, gitu ya, yang masyarakatnya cerdas, berakhlak, berkarakter, sehingga kita ke depan kehidupan kita insya Allah lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi para pemirsa, kami atas nama Jalan Buku Channel mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan pemirsa semua untuk mensukseskan Jalan Buku Channel ini, khususnya dalam acara bedah buku Indahnya Jalan Mendaki, sehingga pada hari ini kita alhamdulillah dapat menyelesaikan pembahasan bedah buku Indahnya Jalan Mendaki. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita dapat melanjutkan pembahasan bedah buku berikutnya, yaitu buku ketiga, buku Ketika Hati Berkhidmat, yang pada bulan ini sudah mulai dibahas oleh teman saya, Pak Hasan M. Nur, salah seorang penulis juga dari buku ini, bersama dengan rekan saya Pak Derwanto. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, sampai jumpa di Jalan Buku Channel dengan moto The Power of Literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.